perbaiki agar jadi lebih baik. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin langsung aku lanjut aja ke Mas Riko. Mas Riko gimana nih Mas? Kalau menurut saya ya sukanya dulu. 5, 4, 3, 2, 1, let's talk and open this podcast. Perbaiki agar jadi lebih baik. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin langsung aku lanjut aja ke Mas Riko. Mas Riko gimana nih Mas? Kalau menurut saya ya sukanya dulu mungkin. Sukanya tuh ya karena bagi saya yang orang yang baru terjun di organisasi juga kan. Situ memang di angkatan saya di periode saya 2018 tuh teman-teman yang jadi kabit, teman-teman yang jadi kepala divisi kalau zaman saya dulu itu orang-orang yang setongkrongan lah sama saya. Jadi senengnya tuh apa? Kita nongkrong tapi berguna aja. Jadi nggak cuma nongkrong-nongkrong gitulah. Tapi kan ada wadahnya di situ kan. Jadi ya seneng aja sama teman-teman ngumpul, bikin program kerja yang baru, kita jalanin bareng-bareng. Nah, disitulah capek tapi ada manfaatnya. Senengnya di situ. Kalau sedihnya sama sih kayak Mas Dimas. Mungkin sumber daya manusianya ya. Jadi di awal-awal kepengurusan itu banyak yang antusias sama program kerja kita. Tapi menjelang di akhir akhir kepengurusan itu rasanya ngumpulin orang tuh berat buat ngerjain satu proker itu. Ya mungkin di situ sih perlu harus belajar lagi. Itu yang paling kerasa. Oke, mungkin langsung tak lanjut aja ke Mas Giri. Mas Giri, apa sih suka dukanya jadi ketua himpunan? Oke, tak jawab dukanya dulu ya. Karena bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Gitu kan. Jadi susahnya di AMDS 2019 itu banyak banget. Mungkin teman-teman sekalian juga udah ada yang dengar bahwa di kepengurusan 2019 itu effort kerja pengurus itu sangat kurang. Itu mungkin entah kesalahan sistem ataupun kesalahan saya pribadi ataupun kesalahan saya sendiri. Sampai saat ini pun saya juga masih mengkaji itu. Jadi waktu itu memang effort pengurus itu sangat kurang sehingga hanya memaksimalkan sumber daya manusia yang ada itu kita harus nyeret semua broker itu dengan sumber daya manusia seadanya seperti itu. Terus untuk sukanya sebenarnya hampir sama terkait tentang networking, tentang link. Jadi ketika kita udah di dalam satu forum, mungkin ada forum dulu itu masih masuk FT ya, forum ketua se-FT, terus ada forum se-WNS, kita ada networking, kita jadi kenal orang-orang hebat di situ. Cuma ya mungkin orang-orang hebat itu dampaknya belum saya rasakan sekarang ini. Seperti itu. Terus untuk ilmu pasti sangat berkembang pesat sekali dengan tekanan dan pressure yang ada. Di situ memaksa otak kita untuk bergerak, untuk tetap dinamis, untuk tetap kita berinovasi, ya apapun lah, karena power of kepepet itu di situ akan ada ide-ide baru seperti itu. Cukup. Nah, mungkin salah satu sukanya Mas Giri itu kan channel. Nah, itu mungkin kan juga Mas Giri udah ada yang nyantol gitu kan Mas ya. Waktu udah ada yang nyantol. Nah, mungkin langsung aku lanjut aja ke Mas Sunu. Mas Sunu, gimana nih Mas suka dukanya? Oke, makasih Zak. Berbicara mengenai suka dan duka ya. Nah, mungkin di sini duganya dulu sih pastinya. Saya di sini mengerupakan apa ya? KIM online gitu. Kepengurusan online lah gitu. Jadi saya di sini kepengurusan 2020 itu kepengurusan yang nggak merasakan kegiatan offline sama sekali. Jadi kan pandemi gitu. Kalau mungkin dari awal dulu ya, dukanya dari awal sebenarnya
dari kepengurusanku ketika udah menjabat, ketika aku udah dijadikan sebagai ketua himpunan, di situ udah banyak konsultasi ke Mas Giri, ke Bu Dewi, ke Pak Widi, konsul sana sini, dengan PHT juga kita berembuk program kerja yang kita bawakan 1 tahun ke depan gitu ya, yang sekiranya di tahun 2019 itu masih perlu diperbaiki gitu. Nah, di tahun 2020 kita udah berusaha buat nge-planning jangan sampai kejadiannya sama seperti 2019. Kita harus bisa, misalnya apa ya, harus bisa mengantisipasi dari awal dulu lah, kita perbaiki pelan-pelan. Nah, terus akhirnya kita mulai dengan rapat kerja. Tapi ketika kita sudah memulai dengan rapat kerja, kegiatan selanjutnya itu pandemi datang gitu loh. Pandemi datang bulan Maret kalau nggak salah, tanggal 16-an kalau nggak salah itu pandemi datang. Nah, itu baru akhirnya ngerasain lagi gimana dari awal kita udah nge-planning banyak banget program kerja yang tahun kemarin itu kita harus perbaiki dan kita harus menginovasi apa yang harus kita perbarui gitu. Tapi gara-gara ada pandemi, ya mau nggak mau itu kita harus bisa muter otak lagi gitu. Kita harus berusaha lagi gimana caranya himpunan ini jangan sampai mati gitu. Jangan sampai kegiatan yang sudah kita planningkan 1 tahun kemarin, istilahnya udah kita planningkan selama 1 periode ke depan di rapat kerja, jangan sampai nggak terlaksana. Jadi gimana caranya program kerja yang tadinya itu dilaksanakan secara offline, itu kita alihkan ke online semaksimal mungkin gitu. Alhamdulillahnya kita punya pembina yang sangat hebat, terus kita punya sekarang kan di kepengurusan 2020 kan sudah masuk ke sekolah vokasi gitu. Jadi bukan lagi ke fakultas teknik, tapi ke sekolah vokasi. Di mana sekolah vokasi juga masih baru-barunya ya, istilahnya masih baru-baru buat ngembangin lah gitu. Nah, karena itu ya kita jalan bareng-bareng gitu dengan himpunan yang ada di sekolah vokasi. Kita saling sharing gimana caranya kegiatan ini bisa berjalan. Gitu. Terus kalau yang buat sukanya ya alhamdulillahnya support system di tahun 2020 menurut saya cukup alhamdulillah, teman-teman bisa bekerja dengan baik, bisa bareng-bareng merangkul kanan kiri, walaupun memang kita sedikit buat berkumpul secara offline, tapi kita tetap berusaha ngebonding gimana caranya biar istilahnya rasanya bekerja secara online itu masih kita rasakan secara offline juga gitu. Nah, dan ya dengan adanya peralihan tadinya offline menjadi online itu sangat berdampak sekali gitu buat kedepannya. Apalagi kan sekarang mungkin Fadil nanti bakalan lebih nyeritain lagi karena mungkin bakalan ngerasain peralihannya lagi karena dari online nanti akan berubah lagi menjadi offline. Mungkin gitu sih, Zak. Oke, cukup banyak juga ya kendala duka dari Mas Sunu ini. Mungkin aku lanjut ke Mas Fadil yang mana ini juga masih dalam periodenya. Gimana Mas Fadil? Oke, terima kasih Zak. Mungkin kalau dari aku pertama juga sepakat, setuju juga sama apa yang udah disampaikan mas-mas sebelumnya. Beberapa memang ada yang masih kita rasakan kayak mungkin Mas Suno tadi bilang masalah transisi dari fakultas teknik ke sekolah vokasi, terus juga kahim online, nah kayak gitu. Nah itu sampai sekarang bahkan masih aku rasain gitu loh. Mungkin kalau zamannya 2020, zamannya Mas Suno itu memang satu periode HMDes Fondasi itu memang full online. Mungkin sempat rapat kerja pertama kita offline, habis itu langsung KLB Surakarta itu. Tapi untungnya sebelumnya waktu waktu saya masih ospek jurusan tuh teman-teman angkatanku tuh udah pernah lihat Mas Hunu secara langsung, pernah lihat cutting-cutting sebelumnya di kampus, kita udah tahu gedung 4 mana, gedung 5 mana, segala macam tuh udah. Cuma pas masuk himpunan online semua. Nah, kalau yang aku malah
sekarang ini bener-bener angkatan 2020 ya, angkatannya Rizak itu bahkan masih ada yang sama sekali belum pernah ke kampus gitu loh, nggak tahu kampusnya yang mana, gedungnya yang mana gitu. Karena situasinya masih online, masih pandemi kayak gitu. Untungnya banyak yang domisilinya Solo Raya, jadinya bisalah diajak main segala macam. Mungkin itu sih mirip-mirip lah kesedihannya karena ya itu banyak yang bahkan belum pernah ke kampusnya langsung, belum pernah ketemu cutting-nya langsung, pernahnya cuma via Zoom gitu. Terus mungkin juga salah satu kesedihan lainnya karena itu masa transisi itu dari Fakultas Teknik ke sekolah vokasi yang udah apa namanya dirasain Mas Unu juga masalah kayak apa ya, paling sering itu masalah tempat, masalah peminjaman ruangan. Kita sekarang semua administrasinya udah pindah di sekolah vokasi, tapi kita kegiatan belajar mengajarnya masih di fakultas teknik. Nah, itu kadang sulit kita mau minjem ruangan, disuruh ke sekolah vokasi, padahal di sekolah vokasi pun kadang belum belum memadai juga kayak gitu. Nah, mungkin ya hal-hal kayak gitulah, hal-hal kayak gitu. Terus kayak sama kayak periode sebelumnya tuh kayak banyak apa ya, ya birokrasi atau apa ya, urusan-urusan yang birokrasinya tuh beda loh. Kalau dulu tuh kita lihat misalnya zamannya Mas Uno atau Mas Giri mungkin, oh formatnya itu kalau ngurus ini tuh kayak gini, terus pindah ke sekolah vokasi itu udah beda semua. Nah kayak itu kita harus belajar lagi kayak gitu. Itu sih mungkin karena memang masih masa transisi aja. Terus kalau senengnya karena apa ya, aku pun juga kan baru ya, masih masih berjalan. Senengnya tuh sebenarnya sama kayak yang udah disampaikan mas-mas sebelumnya, tapi kalau paling seneng kayak apa ya, denger walaupun ini online kadang tuh kayak denger dari kadep-kadep atau dari kepala bidang, denger teman staff itu kayak yang dari luar pulau pun banyak gitu loh sebenarnya yang semangat, kayak dia dikasih jadi penanggung jawab suatu proker, tapi waktu aku mungkin ikut rapat bareng mereka udah dikerjain semua, udah beres semua. Nah, hal-hal simpel kayak gitu terus kayak ngelihat teman-teman waktu ngerjain apa ya, proker, waktu rapat online kayak gitu, walaupun kelihatannya kadang capek, tapi kalau dilihat-lihat, dipikir-pikir tuh apa ya, aku ngelihatnya kayak, oh berarti teman-teman ini apa ya, punya rasa peduli gitu loh sama HMDS Fondasi. Itu sih yang sebenarnya bikin aku seneng juga gitu. Nggak cuma ketuanya, nggak cuma kabit atau kadep, tapi teman-teman yang masih baru, yang masih angkatan paling muda pun ternyata kalau dilihat dari waktu mereka semangat kerja, semangat rapat, kadang bingung ini gimana segala macam. Nah itu kadang malah mikir, wah kok seru juga ya, seneng juga ya. Ternyata mereka tuh serius gitu loh, mereka tuh bener-bener bekerja sebaik-baiknya. Itu sih mungkin kalau dari aku gitu. Oke, mungkin dari yang disampaikan Mas-mas semua tadi secara garis besar itu dukanya atau yang paling menonjol itu tentang sumber daya yang kayak kurang mendukung kan, Mas. Nah, mungkin biar nanti teman-teman yang menyaksikan nanti itu belajar dari kahim-kahim ini semua, biar nantinya itu kader yang akan disiapkan ataupun generasi selanjutnya itu bisa belajar, biar nantinya itu bakal, ke depannya HMDS ataupun himpunan ini itu bakal berjalan dengan baik ataupun lebih baik, jauh lebih baik. Nah, amin. Kalau berbicara soal suka duka, ternyata banyak juga ya dukanya di HMDS Fondasi. Jadi mulai dari mungkin angkatan pertama sampai dengan SDM maupun online. Nah, ketika mas-masnya mencalonkan sebagai kahim tuh ada nggak sih mas keresahan pas jadi kahimnya gitu mas? Mungkin dari Mas Oki dulu bisa dijawab mas. Hmm, ini maksudnya keresahan waktu pencalonan apa gimana?
Ya gini Mas, mungkin maksud dari keresahan itu kayak semisal kayak mau nyalon, kayak mau jadi calon kahim terus kayak ada oh nanti bakal ketika aku jadi kahim itu bakal gini atau bakal ngerubah gini-gini gitu Mas. Paham nggak Mas? Nah gitu. Ya sih. Kalau keraguan dikit sih ada. Gitu. Terutama kan karena masih benar-benar baru, kita ya hampir sama sih kayak tadi, bingung juga ya mau gimana, kan bingung kan. Apa yang disusun, apa yang di ini, ibaratnya kalau mau bikin bangunan kan, bahkan itu baru lahan mentah gitu loh. Bayangan untuk nanti gedungnya ini berdiri seperti apa itu masih jauh gitu loh. Itu yang mikir kan kalian-kalian yang sekarang. Tugas kami dulu kan menyediakan lahan, menyediakan tanah, biar bangunan ini bisa berdiri kokoh dan apa ya, intinya itulah, menyediakan lahan itu. Kalau keresahannya ya pasti ada. Ini gimana ya, kalau ngomong sih ini tahap bingung aja belum gitu loh waktu itu. Bukan udah nggak tahu lagi gitu loh. Cuma kan kita jalani aja karena percaya kan. Kita yakin percaya bahwa niat baik itu pasti ada jalannya kan. Pasti dibantu oleh teman-teman. Alhamdulillah teman-temannya juga baik. Dosennya juga baik. Jadi niat baik untuk mewadahi teman-teman itu bisa tersalurkan gitu. Akhirnya ya sampai sekarang, dan udah 4 tahun ini saya lihat juga udah bagus, udah dikenal, bahkan sering menang lomba di mana-mana. Juga saya iri ya, waktu itu kok belum ada yang bisa mengantarkan saya untuk lebih berkembang, atau mungkin waktu itu juga saya pikirannya juga belum ke sana. Wajar sih, wajar. Mahasiswa baru tuh pasti pengennya ini itu, nggak lihat yang dekat dulu gitu. Itu sih keresahan saya waktu itu, karena tahap bingung aja belum kan, ibaratnya belum gambar bangunannya kayak gimana. Sambil membersihkan lahan itu kita ngecek dulu kepadatan tanahnya udah oke belum, baru bisa kalian bangunin sampai sekarang ini. Lagi malah kuliah ini mekanika tanah nanti. Udahlah, cukup segitu aja. Oke, mungkin bisa lanjut ke Mas Dimas. Suaranya masuk ya? Cek. Masuk Mas. Mas. Jadi gini, untuk keresahan di periode saya itu, yang pertama, saya kan orangnya suka kerja, jadi harusnya itu saya dulu jadi staf biasa kalau mau masuk ke himpunan. Jadi punya waktu banyak untuk kerja. Nah, tapi berhubung di kondisi himpunan yang baru, belum ada yang isi posisi ketua, jadi ya disitulah posisi saya pada saat itu. Terus kemudian masuk ke keresahan berikutnya, sama yang seperti saya katakan tadi, sumber daya manusia untuk himpunannya masih kurang. Jadi teman-teman saya yang kerja, istilahnya kerja di broker itu orangnya masih itu aja. Jadi istilahnya kayak penerus-penerus dari angkatan 2017 itu kebanyakan yang jadi PHT di 2018, kepengurusannya Mas Riko. Nah, itu untuk keresahan yang kedua. Terus disusul lagi pada saat pembentukan program kerja atau istilahnya dulu rapat kerja. Jadi waktu itu pembinanya masih Bu Dewi kan ya.
Jadi Buddha itu menginginkan periode ini D3 sipil uh, di akhir kepengurusan HMDS ini punya 6 trofi lomba atau 6 piala, bebas juara apapun. Nah, di situ saya juga bingung gimana caranya bisa mendapatkan 6 trofi, minimal kan 6 trofi. Jadi saya bingung, untungnya di tengah kepengurusan ada teman saya namanya Abidarda Alwi, yang tentunya kalian juga kenal, itu menginisiasi untuk mendirikan komunitas lomba yang dikenal dengan Smart Solid sampai sekarang ini. Jadi alhamdulillah keresahannya sudah terjawab untuk yang ketiga itu, untuk persembahan 6 piala lomba. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Wah, keren banget nih, berarti awal terbentuknya Smart Solid ya Mas ya di tahun 2017. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin bisa lanjut ke Mas Riko. Halo, cek. Masuk nggak? Masuk Mas. Kalau di pas pengurusanku apa ya, lebih enak sih sebenarnya. Karena udah ada 2 kepengurusan lebih awal kan. Jadi kita mau bingung pun juga ada yang ditanya. Beda kan Kak, kalau kayak ya dari Mas Oki, Mas Dimas, mungkin baru tahap memulai lah mereka. Kalau di kepengurusan 2018 kan udah tahap mengembangkan apa yang sudah ada kan. Sama kalau mungkin ada sesuatu yang baru juga bisa dimulai. Nah, di situ mungkin apa ya keresahannya. Kalau saya lebih ke ini sih, ke diri saya sendiri. Sebenarnya apa ya, target saya untuk terjun ke keorganisasian itu ya mungkin cukup sebagai anggota aja saya udah seneng. Tapi kan dalam ketika saya berproses malah ternyata dipercaya untuk menjadi apa ya, bagian punya peran yang lebih tinggi lagi. Nah, di situ saya sebenarnya sedikit ragu karena saya kan sebelumnya, mmm, bu nggak memiliki basic keorganisasian sama sekali kan. Tapi ya syukur alhamdulillah saya dibantu sama kakak-kakak yang sudah berpengalaman, terus teman-teman saya juga support semua, sama adik-adik saya pun juga bisa dibilang sudah expert lah di dalam organisasi. Jadi, ya seneng aja sih jalanin organisasi ketika ketika itu. Ya mungkin itu. Lebih banyak senengnya kalau saya. Tapi kalau bicara resah ya, ya itu tadi, ada juga. Resahnya ya seperti yang udah disampaikan tadi, SDM-nya sih. Itu mungkin penyakit nggak tahu juga saya. Mungkin kiri juga masih bingung juga kan sampai sekarang. Tapi kalau untuk dilihat yang periode-periode sekarang, saya lihat mungkin udah mulai membaik. Seperti yang disampaikan sama Fadil tadi kan. Itu aja sih. Berarti untuk tahun 2017 sama 2018 ini kebanyakan dari segi SDM-nya nih. Kalau dari 2019 sendiri gimana nih Mas Giri? Oke. Untuk keresahan ya, keresahan ini menyangkut pribadi atau menyangkut untuk organisasinya kira-kira? Atau semuanya? Semuanya boleh Mas. Oh, oke. Oke, jadi sebenarnya keresahan waktu dulu, pertanyaan ini yang nggak salah aku dengar tadi, ketika mau nyalon memikirkan keresahan apa gitu. Bener ya gitu ya? Iya, Mas. Oke, sebenarnya waktu dulu saya mau nyalon itu juga saya kepikiran masuk semester 2 itu kuliah saya udah keteteran. Gimana kalau misalkan nanti masuk semester 3, semester 4 dan lain sebagainya itu kuliah saya so. Terus itu sih, tapi ya wes lost. Setelah itu saya maju dan ternyata benar semester 3 4 itu kuliah saya zone. Tapi ya nggak apa-apa, akhirnya saya juga masih bisa lulus tepat waktu alhamdulillah. Terus untuk ini, untuk keresahan sama sebenarnya, hampir sama. Untuk keresahan di
sumber daya mahasiswanya itu sebenarnya dulu waktu saya masih menjadi anggota itu saya kan ikut organisasi tingkat universitas koyo-koyono yakin wah iki iso iki koyo-koyono tapi ternyata waktu dicoba yo ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu seperti itu terus banyak hal-hal yang di luar ekspektasi itu yang akhirnya itu mendewasakan saya membuat pikiran saya bertumbuh dan itu yang saya sampai sekarang menjadikan hidup saya seperti ini. Terima kasih. Waduh, SDM lagi nih. Kalau buat 2020 gimana nih Mas Unu? Oke, cek. Mengenai keresahan ya tadi ya. Maksudnya keresahan mungkin dari pribadi dulu sih. Nah, kan aku mesti kan kalau bayangan mengenai himpunan kan otomatis pastinya melihat sebelum kepengurusanku. Pastinya aku melihat kepengurusannya Mas Giri. Apalagi ketua himpunannya Mas Giri gitu. Nah, kalau dari aku pribadi tuh waktu awal sebenarnya nggak ada keinginan, maksudnya gini, kalau keinginan dari, maksudnya keinginan dari hati yang paling kecil itu ada, menjadi ketua himpunan ada. Cuma kayak keberanian untuk mencalonkan diri, mendaftarkan itu awalnya itu nggak ada gitu loh. Belum berani karena ya tadi overthinking ini yo kadoan lah gitu, bakalan mikir wah biar Mas Giri ini aku bakalan nanti ketemu gini itu pasti, menurutku itu pasti, apalagi gini kan aku mesti bayangin Mas Giri teman tuh, wah Mas Giri nih ini lah, apa aku iso kayak Mas Giri, apa aku iso kayak Mas Riko, apa aku iso kayak Mas, pasti kan kayak gitu, karena menurutku kayak yo sing wis yang udah dirasakan sama Mas Giri ataupun Mas Riko bakalan tak rasake ngono lho. Dan apakah nanti aku bakalan sesiap mereka untuk menghadapi itu gitu. Nah, tapi karena Mas Giri mengajarkan apa jenenge apa ya bahasa sing pas sing apa mur sama baut. Nah, mur baut. Paribasa mur baut. Nah, saya akhirnya luluh gitu loh. Hati saya luluh dan saya memberanikan diri untuk mendaftarkan menjadi ketua himpunan periode 2020. Nah, di situ karena saya sudah yakin dengan paribasa murbaut tadi, Mas Giri, ini kali keduanya Mas Giri menggunakan paribasa murbaut kepada saya. Dan yang keduanya masih tetap lolos dan saya alhamdulillah mencalonkan diri sebagai ketua himpunan dan di situ apa ya istilahnya yang tak bawa saya nggak perlu menjadi Mas Giri, saya nggak perlu menjadi Mas Riko, ya saya menjadi saya gitu. Dengan kekurangan, dengan kelebihan yang saya punya, dengan support system yang saya punya, yo semoga saya bisa menggerakkan teman-teman saya gitu. Dengan basic pengalaman mungkin mengikuti organisasi ataupun sebelumnya mungkin di fakultas, pengalaman kepanitiaan ataupun ya istilahnya pernah di himpunan juga, ya bismillah majulah gitu. Nah, ya alhamdulillah banget sama kayak tadi yang dibilang Mas Giri ya, ekspektasi nanti kalau misalnya ekspektasinya terlalu tinggi takutnya nanti jatuh dan lain sebagainya gitulah. Nah, mungkin belajar dari situ juga yang tak sampaikan ke teman-teman, nggak usah terlalu apa ya sing kok kudu ngene deloki himpunan kono ngene bakalan kok ini, nggak usah, yuk wis fokus dengan apa yang kita punya, apa yang kita ada. Kalaupun mereka menginspirasi kita, yaudah itu dijadikan buat semangat kita biar bisa lebih dari mereka gitu loh. Ya mungkin itu aja sih. Kalau keresahan lebih ke ya tadi mungkin yang udah tak sampaikan. Kalau yang keresahan yang mengenai organisasi ya masih sama sih kayak tadi kan, online terus ya mengenai apa ya bonding itu kan paling susah karena ya gimana caranya kita bisa ngobrol, kita bisa melakukan pendekatan dengan orang kalau apa ya ketemu pun kita tuh jarang gitu. Nah tapi ya kita mulai dari diri kita sendiri juga, gimana caranya kita bisa dekat dengan mereka ya yo mungkin dengan ngechat, mungkin nanya kabar, terus di grup itu jangan sampai sepi, jangan sampai cuma bahas tentang proker-proker aja, tapi kita gimana caranya grup itu bisa hidup lah gitu. Biar nanti kan dengan adanya apa ya ngobrol-ngobrol guyon-guyon itu kita bisa lebih dekat. Mungkin dari aku gitu sih, Vivin, Rizak.
Wah, kayaknya kita dapat motivasi banyak nih dari Mas Unu. Kalau dari Mas Fadil sendiri gimana, Mas? Oke, makasih Vivin. Aku ya pasti tetap sama-sama sih. Juga udah disampaikan semua sebenarnya, udah disampaikan semua. Bener, bener semua apa yang udah uh, disampaikan Mas-mas. Mungkin aku belum ngerasain semuanya juga, tapi mungkin beberapa udah aku rasain gitu loh selama periode ini. Paling keresahan tuh apa ya? Mungkin juga kalau pribadi banget kayak untungnya itu juga ya udah ada wejangan-wejangan. Sepertinya koneksinya Mas Fadil terputus ini. Oke, mungkin langsung tak lanjut aja dari keresahan-keresahan kakak-kakak semua, mas-mas semua. Oh, nah ini udah ada Mas Fadil. Mas Fadil mungkin bisa dilanjut dulu aja, Mas. Nanti Terus sama mungkin satu lagi ini sih yang keresahan yang baru aku sadari juga ternyata kayak apa ya? Itu tadi kan kita jadi ketua itu berangkat dari keresahan ya, punya keresahan, terus punya keinginan, pengen ini itu, tapi ternyata nggak semudah itu gitu loh, nggak semudah itu karena ya di organisasi kita kerjanya nggak sendirian gitu loh, banyak kepala ternyata, banyak kepala. Kita sama-sama harus saling mengerti, saling diskusi, mana sih yang terbaik sebenarnya. Itu sih, mungkin kalau dari aku itu aja. Ini itu aja, aku kembaliin ke Riza, silakan. oke, mungkin dari pernyataan Mas Fadil yang terakhir itu kan Mas Fadil mengatakan sudah banyak kepala yang mungkin bisa mengerjakan proker-proker. Nah, ini juga membuktikan bahwa SDM dari sumber daya mahasiswa dari tahun ke tahun itu juga semakin membaik, semakin bisa dipercaya untuk menjalankan himpunan nantinya. Nah, mungkin ini juga ada titipan pertanyaan, kendala saat menjabat. Nah, ini mungkin, eee, dulu waktu menjabat sebagai Kahim itu kendala terbesarnya itu apa sih, Mas? Terus dampak dari kendalanya itu apa? Nah, mungkin dari Mas Oki dulu, Mas. Gimana, Mas? Kendala waktu menjabat ya. Dulu kan AMDS itu ada kan waktu tahunnya Dimas ya. Nah, tahun pertama itu benar-benar tidak ada badan hukum yang jelas gitu. Jadi kita ibaratnya apa kalau ngomong tuh belum berbentuk organisasi, masih sekedar kumpul-kumpul aja. Dan itu kan susah kan, tahu-tahu sendiri kan birokrasinya yang udah jadi organisasi aja kadang ribet di situ. Terus juga ya mungkin udah terjawab di yang tadi ya, hampir mirip kan sama suka duka ya. Karena masih pertama, kalau saya ulang nanti enggak, itu aja. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, mungkin, kendalanya itu lebih sama ke dukanya tadi ya, Mas, ya. Nah, mungkin dari Mas Dimas itu ada bedanya apa enggak duka sama kendalanya itu? Cek cek. Masuk ya suaranya? Yang pertama untuk kendala saya bagi dua aja. Yang pertama dari saya itu kendala dari saya sayang sekali saya dulu kurang banyak menghabiskan waktu di himpunan atau untuk jadi ketuanya pada periode 2017. Jadi istilahnya seharusnya waktu saya itu 100% buat himpunan, tapi saya malah menggunakannya cuma 50%. Istilahnya kalau boleh ada waktu untuk memperbaiki ya saya mau. Itu untuk uh, tadi kendalanya yang dari pribadi, untuk yang dari himpunan sendiri kebanyakan ya kendala untuk memulai. Jadi misal ada
dulu fondasi DIS juga dimulai di periode saya. Jadi kendala terbesar ya itu untuk mengadakan suatu event besar masih belum ada backingan atau pondasi yang kokoh untuk melaksanakan. Meskipun pada pelaksanaannya dulu banyak kekurangan, sepertinya tahun demi tahun kekurangan itu tertutupi dengan semakin berinovasinya teman-teman dari angkatan 18, periode 18, 19, 20, dan mungkin 21 yang akan mengadakan fondasi DIS ke depannya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin dari Mas Dimas tadi kan kendalanya lebih ke pribadi. Nah, mungkin selanjutnya untuk Mas Riko. Gimana Mas kendalanya waktu menjabat itu apa sih Mas? Kalau waktu angkatanku periode 2018 sebenarnya masih sama kayak dukanya, cuman saya kasih gambaran aja ya. Jadi sebelumnya kan saya juga jadi pengurus di kepengurusannya Mas Dimas. Nah, di situ kan kendala yang paling mencolok itu ya itu tadi, banyak proker-proker yang inilah apa, kurang lah antusiasnya dari pengurus sendiri maupun dari, eee, tujuannya dari warga D3 sipilnya, maksudnya seperti itu. Oleh karena itu kan pas di kepengurusan saya itu ada ide-ide barulah, kita bikin proker-proker yang lebih asik, seru kan. Niatnya buat ya setidaknya di situ apa ya, eee, bisa menjadi pemantik lah buat proker-proker lainnya supaya ada semangat baru kan. Kalau ada proker yang serius terus kan mungkin bakalan sepi nih proker-proker tersebut. Makanya kita kasih proker-proker yang seru. Cuman ketika eksekusi ya sama aja, yang rame cuman proker-proker yang seru, ketika proker-proker yang istilahnya serius-serius itu sama aja sepi juga. Mungkin itu sih kendala yang paling kelihatan. Oke, berarti lebih ke sumber daya manusianya lagi ya Mas ya? Iya, betul. Ya, mungkin dari Mas Giri gimana Mas? Kan tadi juga Mas Giri itu kayak dukanya juga sama kayak angkatan 2018, maksudnya angkatannya Mas Riko. Gimana Mas Giri? Oke, sebenarnya sama, di mana ada kendala di situ ada duka, pasti. Jadi, ya seperti yang saya omongkan dari awal, kalau di pengurusan saya itu mungkin kurang effort dari pengurus. Mungkin itu juga termasuk kesalahan saya dalam berkomunikasi. Mungkin ekspektasi saya terlalu tinggi, tapi saya tidak bisa mengkomunikasikan. Jadi mungkin sehingga apa yang saya harapkan itu kadang-kadang kayak menurut saya kurang terus. Kayak itu sebenarnya keresahan dalam diri saya sendiri gitu. Jadi kayak seperti itu. Terus mungkin dulu di waktu saya juga proker-proker itu udah mulai ketata, jadi untuk fondasi DES, terus untuk proker-proker lainnya juga udah mulai ketata, jadi saya rasa untuk hambatan yang berarti itu hampir tidak ada di proker-proker itu. Cuma ya itu, mungkin saya masih kesulitan untuk mengelola sumber daya manusianya gitu. Jadi yang saya rasakan dulu itu kayak apa-apa kahim. Kayak ketika ini apa namanya proker nggak jalan, kahim yang disalahkan. Padahal di situ masih ada ketua departemen, di situ masih ada ketua bidang gitu. Jadi mungkin seperti itu. Apakah jadi kesimpulan saya mungkin ya itu saya kurang mengkomunikasikannya itu. Terus waktu dulu itu juga saya kemungkinan masih sulit untuk membagi waktu. Jadi untuk manajemen time saya masih sangat kurang sehingga kadang-kadang itu waktunya rapat, KMI datangnya telat. Dari situ-situ itu malah disoroti yang akhirnya menjadi seperti kayak bom bunuh diri untuk saya gitu loh. Jadi mungkin dari situ juga untuk jadi orang-orang itu males lah kahim telat karena saya kembalikan lagi apa-apa kahim seperti itu. Jadi untuk apa ya kendala itu menurut saya di
ini di mismanagement. Kalau untuk di proker saya kira nggak ada kendala yang berarti. Nah itu cukup. Oh ya Mas, sekalian mau nanya Mas, kan tadi Mas Giri itu sempat bilang kalau apa namanya sumber dayanya itu kayak kurang effort ke kahimnya. Nah itu dulu cara mengatasinya itu Mas Giri gimana? Langkah cepatnya itu loh Mas, gimana Mas? Oke, jadi sampai akhir kepengurusan saya belum bisa mengatasi itu. Kurang effort, yo apa-apa masih ditampili sendiri. Jadi untuk itu masih belum ada solusi. Waktu sampai ke akhir pengurusan saya itu, jadi misalkan ada kurang nih kok sumber dayanya kok kurang dang-dang, saya malas untuk nyurung, itu biasanya ditambeli. Jadi yang orang-orang yang udah ngerti dan gercep itu biasanya yang maju di garis depan seperti itu. Jadi kayak apa ya? Kalau kalau kita dihadapkan pada kondisi perang saat itu juga gitu loh. Kita nggak punya waktu banyak untuk melatih prajurit, maka dari itu panglima langsung maju. Biasanya seperti itu. Nek model-model saya. Jadi ya kira-kira seperti itu gambarannya. Berarti waktu kepemimpinannya Mas Giri ini meskipun sumber dayanya itu enggak effort ke kahim, tapi tetap bisa berjalan kan ya Mas ya? Tetap bisa berjalan ya meskipun banyak kendala gitu kan Mas? Oke. Seperti yang saya omongkan tadi, di sini kita ketua himpunan itu kan berpikir kerangkanya secara keseluruhan dalam total organisasi. Nah, di sini ada manajemen organisasinya sama ada event. Kalau ada broker, kalau kita berbicara tentang event, kita berbicara tentang broker, udah saya sebutkan tadi kalau di tahun 2019 nggak ada permasalahan yang berarti untuk brokernya, cuma di mismanajemennya tadi seperti itu. Oke, mungkin langsung aku lanjut aja ke Mas Sunu. Gimana Mas Sunu? Kendala yang paling berarti ya, terus gimana itu cara mengatasinya? Nah, Kendala. Ya, makasih Rizak. Kendala. Gimana ya? Ya mungkin kendala sama kayak juga ya. Mungkin ini lebih tak munculnya lagi mengenai kendala yang mungkin sampai sekarang juga kepikiran. Maksudnya kayak endingnya jadi mikir gitu loh. Jadi mikir ngopo kok biyen aku rak ngene, ngopo kok biyen aku ngene, ngopo kok biyen aku kenapa nggak harus gini gitu. Ya ya apa ya? Ya kalau misalnya kalau dulu sih aku intinya kalau segala segala kegiatan atau segala apapun itu mesti aku yang selalu tekuni memang komunikasi sama koordinasi gitu. Karena ya tadi mungkin Mas Giri tadi kan udah menceritakan kepengurusan 2019 itu demikian. Nggak ada, maksudnya di proker-prokernya itu sebenarnya nggak ada hambatan ataupun apa, tapi memang tadi mismanagement atau ya intinya komunikasi antara Mas Giri dengan mungkin kadep atau kabit masih belum bisa baik mungkin gitu ya tadi ya. Lah, mungkin gara-gara pengalaman dari Mas Giri tadi di 2019, di situ aku bisa nangkep dan di kepengurusan 2020 ya memang yang tak tekanin memang komunikasi sama koordinasinya gitu. Jadi segala hal apapun yang dialami oleh PHT, karena PHT itu kan kayak istilahnya kayak pentolane ngono lho, sing iso nggerakke cacahe kabeh PHT ini gitu. Nah, ketika PHT ini ada masalah dan nggak dikomunikasikan antara kadep dengan kabit ataupun kabit dengan kahim, bubar kabeh gitu. Nah, di sini aku udah bilang ke PHT awal misalnya ada apa-apa, masalah apapun itu, pribadi apapun itu, dan dikomunikasi kayak gitu loh. Nah, mungkin di sini pengalaman yang tak dapat dari Mas Giri ya tadi komunikasi dan koordinasi itu. Ketika udah ada laporan kayak gini ya gimana caranya kita nge-backup mungkin. Misalnya di departemen apa ataupun di kabit apa, oh dia ada masalah keluarga, ada apa ini. Nah, segera mungkin nge-backup sampai kira-kira berapa hari biar istilahnya apa ya, ben masalah mungkin ya wis kowe metu nosik, katakanlah metu nosik, kowe minggir nosik, rasa mbok barengke jangan mbok campur adukan masalah di mungkin keluarga ataupun masalah pribadi dengan urusan organisasi. Kok malah endingnya kena kabeh gitu loh. Endingnya kita nggak dapat apa-apa di keduanya, nggak dapat solusi
apa-apa di keduanya. Nah, mungkin caranya ya tadi sih dikomunikasikan dari awal, dan kalau dari saya pribadi mungkin inisiatif buat menanyakan ketika menurutku wong ini kadip ataupun kabit ini kurang demikian, ataupun masih ada yang kurang, ada yang janggal ataupun ada yang masih nggak srek di saya, ya pokoknya tak tangon ke nopo gitu, maksudnya kenapa ini, terus program kerjanya ini ya mungkin berawal dari program kerja juga, nanya-nanya ini udah sampai mana ininya, atau orang-orangnya gimana, apa masih ada, masih komplit atau enggak, apa udah ada mulai hilang-hilangan. Nah, mungkin dari hal yang kecil kayak gitu bisa ngebuka gitu loh, bisa ngebuka teman-teman bisa lebih oh iya ini loh sistemnya yang dimulai dibangun kayak gini, jadi kayak terbuka aja gitu loh. Mungkin itu sih dari aku ya. Makasih Zak. Oke, berarti dalam kepengurusan Mas Sunu itu lebih menekankan pendekatan antar pengurus ya Mas ya. Jadi ada apa-apa langsung cerita aja gitu kan ya Mas ya. Nah, mungkin langsung aku lanjut aja ke Mas Fadil Gifari. Gimana Mas? Yang selama ini aku rasakan sebenarnya masih sama sebenarnya, jujur masih sama kayak eh, Mas Suno gitu, masih sama kayak zamannya Mas Suno di komunikasi gitu. Bukan apa ya, mungkin juga masih ada kurangnya dari aku, tapi juga nggak mau nyalahin keadaan juga, keadaan kayak gini. Tapi kayak apa ya, karena ya keadaan kayak gini itu ada apa ya, kayak walaupun sekarang udah banyak platform segala macam, tapi ada energi yang nggak bisa kita salurkan gitu. Padahal kan kita di sini sebagai ketua gitu loh, nggak cuma ngomong, nggak cuma merintah doang, nggak cuma ngomong doang sih. Di situ kan kita pengen punya apa ya, punya maksud lah ngomong kayak gini tuh biar kayak gini, biar kayak gitu. Nah, mungkin aku rasanya karena komunikasinya mungkin masih kurang juga, jadinya ya itu tadi ada hal-hal atau energi yang belum tersalurkan, jadinya waktu eksekusinya pun masih kurang gitu loh. Itu sih yang masih aku rasakan dan masih aku pelajari terus kayak gitu. Sebenarnya sama kayak tadi Mas Giri udah merasakan kayak gitu, terus Mas Sunu juga udah ngeh kurangnya di sini nih. Eh, berusaha untuk diperbaiki terus, dan sampai sekarang pun masih coba aku perbaiki gitu loh. Masalah komunikasi, terus tadi juga udah disinggung masalah inisiatif. Itu mungkin salah satu poin yang dulu waktu aku terpilih itu yang salah satu yang pengen banget aku punya dari teman-teman kayak gitu loh. Mungkin juga biar mengantisipasi kayak apa yang dibilang Mas Giri, dikit-dikit kahim segala macam lah. Aku tuh pengen apa ya, punya teman-teman yang punya rasa inisiatif yang besar gitu loh. Itu sih jadinya biar ya kedepannya kita diskusi enak gitu, nggak harus nunggu aku merintah ataupun sebaliknya. Jadi ya udah kita sharing aja, kemarin ada ini loh kayak gitu, kemarin ada ini loh, hal-hal kayak gitu sih sebenarnya yang aku pengen dan sebenarnya masih kurang, dan masih coba untuk aku dan teman-teman 2021 ini untuk perbaiki gitu mungkin. Tuh, makasih. Oke, berarti lebih ke apa yang disampaikan Kahim itu belum belum mengena ataupun maksudnya itu belum sesuai dengan apa yang diinginkan Kahim kan ya Mas ya. Nah, mungkin eh, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman